Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Mukarramun para kiai ingkang tansah kula hormati, yang senantiasa saya hormati pula Ketua dan Pengurus PCM Kalibening Pak Haji Dayanto beserta jajarannya, juga Dewan Wakaf SMA Muhammadiyah Kalibening, Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah yang saya hormati, semuanya saja yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama Ibu Wakif Bu Mar'atun yang saya hormati. Puji dan syukur alhamdulillah kesempatan kali ini bisa bersama-sama silaturahim di SMA Muhammadiyah Kalibening dalam rangka ikrar wakaf tanah miliknya Ibu Mar'atun yang digunakan untuk SMA Muhammadiyah Kalibening. Semoga silaturahim kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tidak lupa sholawat ma'assalam semoga senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, pertama atas nama dari KUA Kalibening tentunya sangat menyambut gembira atas diselenggarakannya ikrar wakaf pada kesempatan kali ini. Saya percaya Ibu Mar'atun sudah lama mengikrarkan atau memberikan tanahnya sebagai seorang wakif, memberikan tanahnya digunakan untuk pembangunan gedung SMA ini mungkin sudah lama. Mulai kapan Ibu? Sudah lama sekali. Alhamdulillah. Baru kali ini istilahnya resmikan untuk ikrar wakafnya memang kalau zaman dulu itu orang ikrar orang wakaf itu baik untuk masjid, musola itu biasanya hanya secara lisan secara lisan wis kono tanah nggonku dibangun masjid, dibangun musola, TPI atau bahkan untuk sekolah. Sejak dulu kan rata-rata begitu. Dan alhamdulillah ini berikutnya dari pemerintah kita semakin mendisiplinkan administrasinya bahwa seluruh aset tanah-tanah yang diwakafkan itu harus bersertifikat menjadi sertifikat tanah wakaf. Ini sering saya sampaikan karena banyak sekali tanah yang sudah diwakafkan ternyata karena dari keturunan wakif tidak tahu atau ngapunten dilalah kedepannya butuh begitu, akhirnya diminta. Dan akhirnya si nazir atau yang penerima ataupun pengelola itu kalah karena memang tidak memiliki hitam di atas putih, tidak punya sertifikat tanah wakaf. Banyak sekali kasus-kasus di kota-kota besar, tidak hanya TPI kita, bahkan masjid Bapak Ibu, masjid, musola akhirnya dijual betul karena memang yang keturunan dari wakif itu butuh gitu ya. Kalau di kota-kota besar kan mahal itu sudah banyak terjadi. Maka dari pemerintah dalam rangka melindungi tanah-tanah wakaf begitu, karena memang sudah tanah wakaf itu kan tanahnya pun kagungan Gusti Allah nah, dalam rangka melindungi itu ya, sehingga perlu proses yang pertama ikrar wakaf dulu secara resmi. Maka nanti setelah ikrar dibuktikan bahwa ini sudah ikrar, maka ada akta ikrar wakafnya yang sebentar lagi nanti kita tanda tangani. Oke, terus selama ini dipakai untuk pendidikan itu insya Allah kan jariah, mengalir terus pahalanya buat para wakifnya. Baik, tanah seluas menurut catatan di sini 4.167 meter persegi. Alhamdulillah ini semuanya diwakafkan. Yang kedua setelah wakif adalah nazir. Ini alhamdulillah nazirnya badan hukum. Nadir itu ada dua, ada yang badan hukum, ada
yang perseorangan. Kalau masjid, musola yang banyak itu perseorangan karena yang menerima itu takmir masjid atau musola. Nah, ini sekolahan alhamdulillah yang diterimakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Berarti ini nadirnya diwakili oleh ketuanya. Di dalam hal ini ketua PCM Pak Haji Dayanto, alhamdulillah ini Monrawu. Berarti sebagai nadir itu adalah yang dipasrai sebagai pengelola. Maka Pak Punten harus bertanggung jawab atas eksisnya tanah yang sudah diwakafkan, yang di atasnya sudah dibangun gedung, berarti harus eksis terus kan begitu ya. Nah, ini tanggung jawab dari nadir gitu. Ya alhamdulillah kita percaya, apalagi ini badan hukum pasti eksis terus kan, selama Insyaallah, amin. kepengurusannya solid, terus berjalan begitu, insya Allah tidak ada masalah, itu amanah. Terus berikutnya tidak ketinggalan juga 2 orang saksi, ini harus ada. Saksi juga ikut bertanggung jawab manakala nadirnya mungkin pangapunten jalannya kurang begitu lurus, maka saksi harus bertanggung jawab mengingatkan kan begitu. Ini dimanapun seperti itu. Ya, alhamdulillah ini sudah lengkap semua. Nanti kita saksikan bersama dari wakif mohon tanda tangannya, dari nadir dan juga saksi, dan terakhir saya selaku yang ditugasi sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini melekat karena memang ditugaskan, dibebankan kepada kepala KUA. Nah, nanti setelah selesai semua tanda tangan, mohon secara simbolis dari wakif Ibu Mar'atun menyerahkan ini akta ikrar wakafnya kepada nadir. Nanti dalam hal ini Pak Hidayanto, untuk bisa diterimakan. Dan setelah itu proses selanjutnya sampai kepada sertifikat tanah wakaf itu bisa diurus sendiri. Tapi kalaupun misalnya tidak ditangani sendiri, seandainya melalui Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara juga bisa. Karena kemarin juga banyak yang istilahnya dititipkan ke sana untuk diproses sampai menjadi sertifikat tanah wakaf. Tapi monggo nanti nyuman kaki, terserah daripada nadirnya, berarti sini PCM-nya Pak Haji Dayanto diproses sendiri ya lebih baik begitu, barangkali mungkin bisa lebih cepat gitu. Insyaallah gitu. Jadi barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Monggo selanjutnya nanti tinggal mohon tanda tangannya saja. Kami sekali lagi ikut berbahagia dan ikut mendoakan mudah-mudahan tanah yang sudah diwakafkan ini oleh wakif Ibu Mar'atun seluas 4.167 meter persegi, semoga betul-betul menjadi amal jariah yang diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga baik nadir maupun saksi serta semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini juga kita semua mendapatkan kecipratan, dapat pahala dari Allah karena sama-sama menangani hal yang baik. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Monggo untuk proses penandatanganan